Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Ya, ibu harap semuanya dalam kondisi baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, sudah siap semuanya untuk belajar? Semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Nah, hari ini kita akan belajar rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, ada yang tahu apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah perpindahan energi makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya dengan melalui proses makan dan dimakan, berlangsung secara terus-menerus. Nah, kira-kira ada yang pernah lihat seperti apa jaring-jaring makanan atau rantai makanan? Ya, nanti Ibu akan tunjukkan seperti apa rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan ini ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Apa sih produsen itu, Bu? Ya, kita lihat produsen itu yaitu kelompok pertama dari rantai makanan yang biasanya terdiri atas tumbuh-tumbuhan hijau yang mengkonversi sebagai energi matahari. Nah, tumbuh-tumbuhan hijau ini kan dapat menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Nah, sehingga tumbuhan ini disebut sebagai produsen. Nah, apa sih konsumen itu? Nah, konsumen merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau dan juga memakan satu sama lainnya. Di sini ada konsumen primer, ada juga konsumen sekunder dan konsumen tersier. Apa itu konsumen primer? Konsumen primer adalah herbivora, yaitu yang memakan tumbuh-tumbuhan, atau dia langsung memakan produsen. Contohnya sapi, kelinci, tikus, dan lain-lain. Pokoknya hewan-hewan yang makan produsen atau yang makan tumbuh-tumbuhan. Sementara konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah konsumen yang memakan konsumen primer. Nah, contohnya ular. Ular makan tikus. Kata kata makan belalang, ayam, dan lain-lain. Sedangkan konsumen tersier adalah konsumen tingkat 3, yaitu konsumen yang memakan konsumen sekunder. Contohnya burung elang yang makan tikus, atau makan ular, dan harimau yang makan kelinci dan lain-lainnya. Apa itu dekomposer? Dekomposer ini adalah pengurai. Jadi terdiri atas bakteri, jamur atau fungi, dan tumbuh-tumbuhan atau hewan yang memakan organisme mati. Nah, jadi setelah sampai kepada tahap dekomposer ini, maka selesailah rantai makanan itu. Oke, sekarang kita lihat contoh dari rantai makanan. Nah, di sini ada produsen yaitu tanaman padi dimakan oleh konsumen primer yaitu belalang konsumen tingkat 1. Lalu si belalang ini dimakan oleh katak yang mana katak ini adalah konsumen tingkat 2. Lalu ular merupakan konsumen tingkat 3 dan terakhir ada dekomposer yaitu berupa bakteri atau jamur. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mari kita saksikan rantai makanan berikut. Ada videonya ya, jangan lupa kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai rantai makanan pada ekosistem darat. Nah, tadi anak-anak Ibu semuanya sudah mengetahui apa itu produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai rantai makanan pada ekosistem darat. Ya, ada di kebun di sini ya sayang. Kita lihat di sini ada konsumen pertama yaitu kelinci. Kelinci ini makan rumput atau makan tumbuh-tumbuhan. Lalu si kelinci ini dimakan oleh ular. Nah, ular di sini adalah sebagai konsumen 2. Ular di sini memakan kelinci sehingga ular disebut sebagai konsumen 2. Nah, ular sendiri ternyata dimangsa oleh elang. Nah, elang ini sendiri disebut sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, elang sendiri pada akhirnya mati lalu diuraikan oleh pengurai yaitu dekomposer. Nah, ini adalah maket tentang rantai makanan pada ekosistem darat.
Nah, kira-kira sampai di sini, apakah anak-anak ibu semuanya paham tentang rantai makanan? Iya, jika sudah paham, kita akan lanjut kepada jaring-jaring makanan. Ya, sekarang kita lanjutkan kepada jaring-jaring makanan. Ya, ada yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Oke, sekarang mari kita jelaskan sedikit. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi, jaring-jaring makanan ini sekumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Rantai makanan hanya sebagian kecil dari sebuah jaring-jaring makanan. Secara alami, makhluk hidup memakan lebih dari satu variasi makanan. Nah, satu jenis makhluk hidup yang jadi makanan menjadi mangsa dari beberapa jenis pemangsa. Itulah yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Kita lihat. Nah, pada gambar ini. Nah, di sini ada ulat yang memakan tumbuhan, ada siput yang memakan tumbuhan, ada kelinci yang memakan tumbuhan. Nah, ini dimakan oleh pemangsa yang berbeda. Ya, ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, kita dapat mengetahui bahwa rantai makanan adalah perpindahan energi makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya melalui proses makan dan dimakan yang berlangsung secara terus-menerus. Sementara jaring-jaring makanan adalah sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Anak-anak ibu juga sudah mengetahui rantai makanan itu seperti apa dan jaring-jaring makanan itu seperti apa. Ibu kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kafaratul majelis together. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat.